depan. Ngomong ke depan ya. Ya kalau saya jelas membantah karena emang di hari kejadian itu semua ya yang dikatakan oleh Diani banyak yang tidak sesuai, itu pasti. Di hari itu saya sedang kebetulan mau jenguk bapak saya. Ketika lagi saya mau jenguk, Diani sama Hugo datang. Nggak lama kemudian ibu saya datang. Saya mendengarkan lah di situ. Ya mungkin kan mau ngasih nasihat baik ya sebelum berpisah gitu ya. Dari situ respon dari Dianinya juga kebanyakan lebih ngelawan sih ya, lebih membantah gitu, kayak tidak terima. Sehingga mungkin ibu saya juga udah capek ya ngadepinnya. Ya mama cuma mau nyampein itu aja satu, tapi terus dia langsung ini. Jadi maksud tante saya benar gitu, sampai gitu. Ya sampai mungkin bawa-bawa mau jual ginjal di mana kayak seperti itu. Menurut saya sih tidak wajar, tidak pantas ya. Ketika ibu saya turun, tiba-tiba kebetulan emang ada gelas jar gitu di meja saya ya. Bukan vas bunga ya. Bukan vas meja bunga. ruang tamu ya, meja ruang tamu, Iya. meja ruang tamu. Saya nggak punya vas bunga, mungkin ada di ruang meja makan vas bunga. Itu dipukul sehingga juga dipukul sehingga juga kena Kakinya Hugo. kakinya si Hugo juga. Belingnya kena kakinya Hugo. Serpihan belingnya kena kakinya Hugo. Lalu ya saya kasih tahu kenapa harus dipecahin, kenapa mecahin barang saya. Tapi saya nggak terlalu ngegubrisin, jadi saya langsung ambil sapu, saya nyapu. Di situ saya diem karena mungkin kondisinya lagi emosional banget dianya, jadi saya diem, udah saya sapu. Nggak lama bapak-bapak security datang. Dia lempar remote AC dulu. Kalau itu saya nggak lihat. Tapi Hugo lihat dia lempar remote AC ke pintu. Hugo yang masukin baterainya lagi karena baterainya keluar dari itu. Iya. Udah. Ketika bapak-bapak ini datang, ya saya masih terus nyapu, tiba-tiba kayak dia nyariin ibu saya gitu. Nyokap lo mana gitu. Ya kan udah Gitu, Gimana cara dia ngomong? Oh gitu. Acting, Ya gitu ya. gaya gimana ngomongnya? Ngomongin yang benar dong. Ya nyokap lo mana segala macem gitu kan. Saya bilang ya kan ke bawah, kan udah turun ke bawah. Mana apa saya bilang ya, kamu pikir dong pakai otak. Kalau misalkan ibu saya tuh males sama kamu, udah digituin sama kamu gitu kan. Otak saya mana saya bilang. Ya otak kamu didengkul kali mungkin ya, saya bilang. Udah saya nyapu segala macem, tapi saya bilang Dek tolong packingin barang, tolong turun baik-baik, ditarik juga, dipegang juga sama Pak Security, kamu ayo turun gitu. Nggak mau, siapa kamu gitu. Saya nggak mau pergi gitu. Saya bilang kenapa jadi drama banget ya gitu, yang harusnya baik-baik aja gitu kan. Udah saya bilang Dek saya hitung ya sampai 3, kalau kamu nggak turun terpaksa kita harus mengangkat gitu. Saya hitung 1, 2, 3, tapi kayak masih menantang dengan dagunya naik ke atas 3 cm gitu ya. Kalau gue nggak mau pergi lo mau apa Iya gitu, kayak nantang gitu. Kalau saya nggak mau pergi mau apa? Saya bilang wah ini agak ya terganggu ya kayaknya nih orang. Udah gitu udah saya angkat, kebetulan saya ngangkat itu di paha. Saya angkat di paha pelan-pelan, tapi ketika saya angkat kena benturan dari sikut. Saya kesikut, kena sini, terlepas lah. Nah kebetulan tuh deket tangga banget, jadi dia kayak mau kepleset ke tangga. Tapi bukan jatuh ngegelinding seperti yang dia bilang ya, enggak ada. Terus udah gitu dia balik ke saya karena saya refleks masih kesakitan, kedorong sama saya. Tapi ada salah satu bapak security yang deket saya emang megangin gitu. Terus saya turun. megangin siapa? Megangin dia? Megangin Diani. Berarti dia nggak jatuh ya waktu kedorong gitu ya? Udah diturun ke deket tangga. Nah ibu saya juga bilang udah turun, pergi. Saya kan di tangga karena terus panik. dia ayo cepat. Dia kan ngamuk-ngamuk tuh, keluarin kata-kata yang nggak baik lah gitu, yang nggak senonoh. Jadi saya cuman Dea cepet Dea, kamu keluar dari rumah tante Dea, jangan bikin ribut di sini, ayo Dea keluar gitu. Udah. Nah
Udah saya balik lagi ke atas, saya naik lagi ke atas. Dea sama satpam. Saya nyapu lagi kan, saya nyapu lagi segala macam. Saya bilang ke gue, ini temennya kayak gini gue yang kamu pengen dekat gitu. Ya maaf Liv, dia juga sebenarnya juga nggak enak hati di situ. Udah nggak lama saya udah bersihin kacanya, saya turun ke bawah ke lantai 1. Kemudian ibu saya bilang, itu mobil kamu kayaknya dihancur-hancurin deh sama dirusak-rusakin deh. Dia bilang, Tendang, dipukul. ya saya kaget kan, saya bilang itu juga ada mobil baru. Saya turun ke bawah, bener emang lagi udah habis dilempar ternyata ya itu pakai bangku ya. Cuman saya nggak lihat kejadiannya itu dia lemparnya seperti apa gitu. Nah saya mencoba menjauhkan si Diani ini dari mobilnya, saya jauhin, kebetulan ada sapam juga. Ya sebelumnya kan kamu keluar, dia lagi mukul-mukul mobil kamu, terus kamu keluar, kamu bilang rusakin aja deh ya, nggak apa-apa, terserah gitu. Ngomong dulu bentar. Ya udah jadinya saya pisahin udah segala macem. Dia pun tetap menyerang saya juga, tidak mau. Akhirnya saya bilang, Dek kamu pergi udah sama Yugo segala macem. Udah kebetulan ibu saya lagi di balkon, Alif masuk gitu ya karena saya takutnya kelepasan, saya cabut aja gitu kan. Saya masuk, Mbak Nunung lagi pintu dikunci ya kan, digembok. Ya udah packingin barangnya. Ya udah saya packingin barangnya bertiga, saya ya kan Nunung. Saya packingin, saya taruh depan pintu. Cuma tidak ada tuh, saya ngelempar, ngebuang segala macam karena saya tidak tahu, mungkin ada yang fragile atau bisa pecah barangnya, atau handphone atau apa gitu kan. Udah saya nggak lama udah saya taruh. Beberapa kali saya taruh, si dia teriak-teriak depan pintu, itu mobil lo gue hancurin. Ya udah terserah, kalau mau dihancurin kan di asuransi, ya bilang. Saya masuk lagi ke dalam, saya keluarin lagi, pagar lagi dikoyak-koyak, terus udah gitu paralon dikoyak-koyak. Ya cuman kan mungkin karena nggak kuat, ya saya pikir ya udahlah ya gitu. Saya naik lagi ke atas, udah